Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Rex Halio Saputra, dan di video kali ini kita akan belajar mengenai Robust Point. Oke, apa sih itu Robust Point? Oke, langsung saja kita pelajari. Di sini saya telah menyiapkan sebuah codingan tentang Robust Point itu. Oke, langsung saja kita mulai implementasikan agar kita lebih paham mengenai Robust Point ini. Oke, pertama kita buat sebuah format nya dalam library dari library map kita import sqrt. Oke, apa sih sqrt? sqrt ini merupakan salah satu fungsi di dalam library map untuk mencari rata-rata atau akar dari nilai yang akan dicari. Oke, langsung saja kita mulai membuat kelasnya. Kelas point. Kelas point yang di dalamnya itu ada definite. Definite yang menerima dua buah parameter, yaitu initial x dan nilai defaultnya itu sama dengan 0, yang dimana ketika nilai ini tidak diinputkan, maka nilai dari initial x ini akan tetap 0. Oke, kita berikutnya lagi kita tuliskan initial y, kita berikan juga nilai default yang merupakan 0, dimana ketika kita inputkan nilainya akan tetap 0. Oke, kita tulis self titik underscore x sama dengan initial x, dan self titik underscore y merupakan di sini initial y. Oke, setelah itu, setelah ini telah jadi, kita buat lagi fungsi getX, yang dimana kita akan mengambil nilai dari x itu. Oke, kita tulis saja getX, yang dimana ada parameter self. Oke, setelah itu return self titik x, ya, dimana nilai self x ini akan di return dan disimpan ke dalam fungsi getX, yang dimana nanti bisa kita gunakan. Oke, kita buat lagi fungsi setX, yang dimana untuk memasukkan nilai x. Kita buat fungsi setX, yang dimana dia menerima dua buah parameter, yaitu self. Oke, self ini sebenarnya tidak dihitung karena merupakan parameter default, tapi jadi seharusnya di sini dapat dikatakan dia cuma menerima satu buah parameter, yaitu val, merupakan singkatan dari value. Oke, kita simpan di sini self titik underscore x sama dengan value. Oke, nilai self x ini akan berasal dari value yang dimasukkan pada set x, sehingga ketika dipanggil fungsi getX, maka nilai dari x yang telah dimasukkan ke sini akan disimpan ke dalam getX menggunakan return. Oke, setelah itu kita buat lagi yang serupa, yaitu getY dan setY. Oke, karena hampir mirip, kita salin saja. Setelah itu kita tempel. Oke, jika tidak beraturan seperti ini, rapikan saja. Di sini kita ganti yang perlu diganti, yaitu getY, dan di sini kita ganti jadi self y, dan di sini juga kita ganti menjadi set y, dan di sini kita ganti menjadi set y, self y. Oke, kita sudah hampir mirip dengan yang ada di sini. Setelah itu kita buat lagi fungsi scale def scale
Nah, di mana fungsi ini ketika kita panggil maka akan mengubah ukuran dari titik-titik yang telah kita tentukan. Oke, sini dia menerima dua buah parameter yaitu self dan faktor. Langsung kita tuliskan saja self. Setelah itu tuliskan faktor. Oke, di mana nilai dari self x self titik underscore x itu akan dikali dengan nilai faktor. Dan kita salin saja lagi if bahwa nilai y juga akan dikalikan dengan faktor. Oke, di mana hal ini akan membuat nilai titik awal yang contohnya berada di titik 1,1 ketika kita masukkan angka faktornya 2 maka akan menjadi titik 2,2. Nah, di situ dia berpindah. Ya, dalam artiannya scale-nya itu bertambah. Oke, setelah itu kita tulis lagi. Setelah itu ada fungsi distance. Oke, distance di sini kita buat saja fungsi distance. Nah, fungsi distance di sini menerima dua buah parameter juga, yang dimana itu self dan juga other. Other itu, di dalamnya ada sebuah variabel yang menyimpan nilai x self titik underscore x dikurang dengan other titik underscore x dan variabel kita langsung copy saja karena hampir mirip, dan di sini other underscore y dan self y sini kita ganti menjadi dy. Setelah itu kita return sqrt. Oke, di sini kita panggil sebuah fungsi yang kita import dari modul math tadi. Kita panggil dia dan kita cari nilai dari dx ketika dikali dengan dx, kemudian ditambah dy kali dengan dy. Oke, dy kali dengan dy. Oke. Kemudian di sini ada lagi fungsi def normalize. Oke, di sini fungsi normalize ini cuma menerima satu buah parameter yaitu self. Di sini fungsi normalize akan menormalisasi pada titik yang telah diubah menggunakan scale dan dinormalisasi lagi menggunakan fungsi normalize. Nah, fungsi distance ini hanya digunakan untuk menghitung jarak dari titik awal ke titik yang baru. Oke, kita langsung tuliskan saja di sini variabel max. Setelah itu self distance. Oke, di sini kita panggil fungsi distance dan yang dimana dalamnya ada class point self distance yang dalamnya ada class point. Ketika mat itu dia lebih besar dari 0, maka self scale akan 1 dibagi mat. Oke, kita panggil lagi, kita buat lagi fungsi str. Oke, def underscore str. Oke,
str yang dimana dia ini menerima oke, cuma parameter self. Kita tuliskan lagi return. Nanti return di sini merupakan tanda kurang dari digabungkan dengan nilai dari x self titik str. Oke, nilai dari x yang diubah menjadi string self titik underscore x. Oke, di sini maksud dari codingan ini yaitu dimana nilai dari self underscore x ini yang merupakan integer di sini dikonversi menjadi string. Oke. Setelah itu ada lagi, kita gabungkan lagi dengan koma. Nilai dari string self y self titik underscore y. Oke, jika kita ini tidak perlu khawatir, di sini kita hanya lupa menambahkan tanda tambah. Nah, sudah kembali menyala lagi. Dan sini kita tambah lagi dengan tanda lebih besar dari. Oke, di sini mungkin maksudnya di sini tanda lebih besar dari dan kurang dari ini sebagai kurung yang akan menyimpan nilai dari x dan y tersebut. Oke. Dan itu setelah itu kita buat lagi fungsi add. Oke. Add. Si add di sini menyimpan dua buah parameter yaitu self dan juga other. Yang dimana dia mereturn dari kelas itu sendiri, yang dimana di dalam kelas itu disimpan ya dari self x dan ditambah dengan nilai dari other. Setelah itu other underscore x. Oke, other underscore x dan self y underscore y ditambah dengan other titik underscore y juga. Oke. Setelah itu ada lagi fungsi mul. Mul yang akan digunakan untuk multiply atau menjumlahkan dua nilai ini. Oke, maksud saya kita buat multiply menjumlahkan atau menggabungkan. Mul self, dia menerima parameter self dan juga operand. Oke, operand. Operand. Setelah operand di sini ada sebuah if instance. Oke, fungsi is instance. Setelah ada sebelumnya dalam Python, kita menggunakannya yang dimana dia menerima dua buah parameter yaitu operand. Setelah itu koma int float, integer float. Oke. Setelah itu ketika bernilai true pada if yang pertama, kita return nilai dari class point
dalamnya ada nilai dari self titik underscore x yang dikali dengan nilai operan, dikali dengan nilai operan, dikali dengan nilai operan. Kemudian setelah dikali dengan nilai operan, kita tambahkan tanda koma, yang setelah itu kita masukkan self titik underscore y, kemudian dikali juga dengan operan. Oke, setelah itu kita buat lagi elif-nya, yaitu else if. Kemungkinan yang terjadi ketika if yang pertama bernilai false, maka akan menuju ke kondisi berikutnya. This instance operan, koma, point. Oke, operan, koma, kelas point. Itu dia akan mereturn nilai dari self titik underscore x dikali dengan operan, titik underscore x, kemudian ditambahkan dengan self titik underscore y yang dikalikan dengan operan titik underscore y. Oke, selesai. Di sini kita langsung saja coba coding yang telah kita buat. Oke, di sini saya akan membuat satu buah file baru lagi bernama point. Point.py. Oke, ini sudah berada dalam file baru, yang dimana saya ingin mengimport file Robust Point saya. Oke, di sini saya tulis import Robust Point. Oke, as rb. Oke, di sini saya mengimport file Robust Point saya sebagai rb. Oke, dimana ketika saya ingin memanggil rp sebagai rp, ketika saya ingin memanggil Robust Point, saya cukup mengetikkan rp saja, tidak perlu mengetikkan Robust Point lagi. Oke, di sini langsung saja kita coba kita panggil di sini sebuah point. Kita buat variabel point 1, di mana dalamnya ada kelas rp titik point. Dalamnya itu kita masukkan nilai 5,20. Oke. Setelah itu kita coba menggunakan fungsi yang ada pada dalamnya, point 1 titik, kita tuliskan lagi, coba. Oke, kita coba yang pertama, get x, print point 1 titik get x. Oke, kita coba tampilkan. Nah, akan tampil seperti ini, 5. Nah, akan tampil seperti ini, 5 merupakan nilai dari x. Oke, coba kita copy saja, dan kita ambil nilai dari y. Nah, akan tampil nilai 5 dan 20, yang dimana 5 ini merupakan nilai dari x, dan 20 merupakan nilai dari y. Coba lagi kita panggil set y dan set x. Oke, ini kita. Oke, coba bagaimana ketika kita kosongkan, karena sebelumnya kita telah menambahkan
nilai default yang dimana merupakan 0. Nah, akan tampil nilai defaultnya itu 0 dan 0. Coba di sini ketika kita tidak memasukkan apa-apa, tapi poinnya itu kita setting dengan poin 1 titik set x. Nah, dimana kita masukkan nilai dari x itu, yang dimana nilai x itu kita masukkan contohnya di sini 10, dan setelah itu kita copy lagi dan kita buat di bawahnya yaitu set y. Dimana kita masukkan nilai dari y itu di sini kita masukkan 20. Dan ketika kita jalankan maka akan tampil 10 dan 20, dimana nilai 10 ini kita dapatkan dari nilai set x yang kita tetapkan nilai x ini, setelah itu kita tetapkan juga nilai y, kemudian kita panggil menggunakan get x dan get y. Oke, kita pilih saja. Setelah itu kita panggil lagi distance, yang dimana dia menerima 2 buah inputan yaitu other. Oke, distance ini scale. Oke, kita coba scale dulu, yang dimana kita akan mengubah ukurannya menjadi 2 kali lipat dari nilai awal ini. Oke, di sini langsung saja kita. Oke, di sini coba kita tuliskan di sini poin 1 titik scale, mana dia menerima sebuah inputan yaitu merupakan 2 kali. Di sini kita ingin memperbesar ukurannya dari titik ini menjadi 2 kali lipat. Oke, di sini tidak tampil apa-apa karena ternyata di sini kita belum menuliskan return. Oke, di sini kita return saja. Return nilai dari self titik underscore x, koma self titik underscore y. Oke, di sini kita sudah mereturn nilainya, hingga ketika kita jalankan lagi. Oke, di sini masih belum tampil karena kita belum menuliskan print. Di sini tuliskan print, dan jika kita jalankan, nah di sini akan tampil 20 dan 40 yang merupakan 2 kali lipat dari nilai x dan y ini. Oke, mungkin saja video mengenai rumus poin ini. Lebih kurang mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.